Pemirsa, pakar hukum pidana Azmi Syahputra menjadi bintang dalam sidang peninjauan kembali PK Sudirman 27 September lalu. Sejumlah kejanggalan menyangkut BAP diungkapkannya. Kuasa hukum Rudiana menyebut apa yang dilakukan Azmi itu melampaui kapasitas ahli. Dan malam ini kita bakal buka-bukaan lebih jauh dengan Azmi Syahputra. Selain itu kami juga mengundang mantan Kabar Eskrim Komjen Polisi Susno Duaji yang begitu telaten menyimak kasus Vina dan Eki yang gelap dan belakangan sepertinya sengaja dibikin gelap. Pak Susno, Pak Azmi, terima kasih sudah hadir kembali di NTV Prime Dialog. Baik. Selamat malam. Saya ingin mulai dulu ke Pak Azmi. Pak, akhirnya banyak loh yang bilang Bapak harusnya nggak sampai ke situ. Mestinya jangan langsung ngomongin kasus. Tetapi dari kepakaran Bapak sebagai ahli hukum pidana, ditanggepin dulu dong, Pak. Ya, yang pertama adalah secara hukum itu harus diakui ada yang namanya sumber hukum doktrin, yaitu adalah pendapat ahli. Sebenarnya juga kalau di dalam hukum pidana digunakan, gitu ya. Jadi selain memang salah satunya sumber hukum, baik tersangka, kalau kita lihat di pasal 65-nya, itu adalah dia bisa mengajukan saksi yang meringankan, ya, saksi yang menguntungkan. Termasuk penyidik, itu juga diatur di dalam pasal 120-nya, mereka juga bisa menghadirkan saksi yang untuk membuat sesuatu itu biar biar terang, biar jelas dan segala macam. Termasuk hakim di pasal 180 KUHP-nya. Jadi itu diatur, jadi diberikanlah keseimbangan. Baik posisi katakanlah saksi yang akan tergeser kepada tersangka, penyidik juga dalam penyidikannya kalau dia ingin itu bisa dijadikan ahli itu dapat jadi pandangan tertentu, hakim untuk menjernihkan satu perkara dalam persidangan mengacu pada 180 itu juga artinya apa? 3 rangkaian tadi bersumber dari sumber hukumnya terus diatur di dalam KUHP, baik tersangka, polisi maupun nanti dalam menjernihkan satu persoalan, ya keterangan ahli itu diperlukan dan itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dari 5 alat bukti dalam hukum pidana. Sebenarnya clear, apalagi kalau kita dihadapkan katakanlah saya sebagai ilmuwan karena memang disumpah berdasarkan pengetahuan keilmuan dihadapkan dengan berkas, misalnya kita diberikan BAP, kita diberikan baca putusan, yang mau tidak mau kita telaah dong. Dari mana nih letak krusial dari peristiwa ini? Jadi biasanya kita tandai dari peristiwa pintu masuknya, kapan sih lokusnya bagaimana, waktunya kemana, dan setelah dilihat itu berbeda semua. Kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa ahli harusnya netral dan dalam hal ini Anda sudah tampak tidak netral, harusnya bicara dari sisi hukumnya saja tidak masuk dalam perkaranya, apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, gitu loh. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, lah kita sekarang diperlihatkan. Maka ada hak hukum kita, katakanlah tidak hanya sebagai saya, warga negara saja harus speak, gitu loh. Karena ini menjalankan perintah undang-undang 108, setiap orang. Itu dituju kepada setiap orang. Melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu loh. Ini kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat dalam kasus ini. Anda mau tahu siapa yang bilang Anda tidak netral? Kita putarkan dulu videonya. Siapa ya? Bicara tentang kasusnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta, berbeda ya. Tapi ya terserah kan, nanti semuanya kan kembali kepada majelis hakim PK nanti akan menilainya.
Ya, itu dialog hari Selasa kemarin dengan rekan Tasya Liutmila. Sebelum saya ke Pak Susno, ada yang ingin Anda tambahkan, Pak Asmi? Wajar-wajar saja pandangan beliau begitu kan, ada argumentasi yang demikian. Ya. Tapi lagi-lagi itu dalam hal upaya hukum yang biasa. Tapi lihat kasus ini adalah peninjauan kembali. Oke. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan, ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah. Dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan. Untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan-kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Karena ini adalah dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya ke Pak Susno. Apakah boleh menurut Anda Pak Susno seorang ahli bicara tidak hanya dari sisi hukumnya, kalau saya merujuk ke Pak Asmi, tapi juga masuk dalam perkaranya? Silakan Pak Susno. Bukan boleh ya, tapi harus. Harus. Iya, karena yang ditinjau itu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Beliau adalah profesor ahli hukum pidana. Silakan ditinjau kasusnya Sudirman sesuai dengan keahliannya di bidang kepakaran hukum pidana. Kasus itu mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian banding, kasasi, PK. Menurut hukum ahli hukum pidana, di mana kekeliruannya? Ya dia bongkar mulai dari penyelidikan sampai dengan PK. Itulah yang benar. Tapi kalau dia ngalih ke kasus lain, tidak fokus pada kasus itu, ya terus itu namanya gimana ya? Tidak bersaksi, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan peninjauan sesuai keahliannya terhadap kasus yang dimintakan pendapatnya. Kan beliau kan dimintakan pendapat oleh dalam sidang peninjauan kembali kasus Sudirman. Sesuai dengan keahliannya, bagaimana pendapat Anda kasus ini? Ya dia UNCI ya, UNCI itu apa? Dia bongkar. Begini penyidikannya salah begini, ini begini. Itulah yang benar. Tapi kalau kita diminta kasus Sudirman, beliau meninjau berdasarkan teori ini, ya nggak masuk lah. Percuma dihadirkan ke sidang. Inilah yang tepat. Ya. Nah tinggal hakim nanti menilai sependapat enggak dengan keterangannya. Dan kalau menurut saya ngikuti kebetulan pendapatnya beliau, ya sesuai semua. Itulah yang jadi masalah. Baik, artinya kalau tadi kita merujuk pernyataan Bu Elsa, karena Pak Asmi ini bukan saksi fakta, harusnya tidak bicara ke masalah perkaranya. Nah, saksi fakta kan ini sudah bukan mulai sidang tahap awal. Tahap awal ya. Yang disidangkan itu adalah perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ditinjau mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Menurut ahli hukum pidana, beres nggak kasus ini? Ternyata di-ONCE oleh beliau banyak ketidakberesan. Ya itulah yang harus dicari. Tapi kalau tidak nemukan itu, ya bukan ahli namanya. Baik. Saya ingin ke Pak Asmi, Anda juga mengumpulkan sejumlah dosen dan juga praktisi hukum di Surabaya. Apakah temuan-temuan itu memang sudah disampaikan semua dalam persidangan kemarin? Ya, sebagian besar ya, tidak. Jadi temuan yang akhirnya ditelusuri berdasar dokumen pada sebahagian besar kita sampaikan, karena ada beberapa narasumber, karena dari akademisi, ada akademisi yang mix juga dengan praktisi, jadi bisa melihat segala aspek tersebut. Itu juga disampaikan karena beberapa narasumber, paparan-paparan beliau itu yang juga memang dosen, biasa melihat naskah, biasa melihat skripsi, biasa melihat tesis, disertasi dengan detail begitu kan,
akan bisa mendeteksi di mana sih yang sebenarnya tidak sesuai, di mana sih keterangan-keterangan ini kok tidak klik gitu loh. Nah, itu disampaikan. Itu semua berbekal dari BAP lama. BAP yang lama dan BAP itulah yang menjadi dasar kan sebenarnya kan esensinya begini. BAP itu adalah yang menjadi dasar surat dakwaan dan surat dakwaan itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk bikin putusan. Oke. Jadi bumbu bahan dapurnya ini ya di penyidikan. Di situ yang akan kita lihat gitu loh. Loh ini kok berbeda-beda. Nanti ya kalau mau dibuka lagi ya kita akan sampaikan gitu loh kira-kira di mana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi-lagi ya ini adalah untuk edukasi masyarakat, mudah-mudahan sampai juga ke Mahkamah Agung, Hakim Agung dalam hal ini, loh memang ada. Toh, lagi-lagi upaya dalam peninjauan kembali ini kan melihat, ada tidak satu keadaan. Keadaan itu ada kata ada. Berarti kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi, sekarang baru muncul. Atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada, tapi tidak dimunculkan. Sudah terjawab belum? Gitu kan? Nah, dengan kemarin dalam sidang kita paparkan, ada loh sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aep sama Dede. Terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin gitu loh kan. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Terus jenis motornya jelas detail mereknya. Terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Oke. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1. Di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Nah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan Aep, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21. Terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Jadi gitu apa loh. kesimpulan dari semua buka-bukaan itu, dari semua yang sudah Anda olah bersama para praktisi hukum, bersama para dosen? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Kuhap ya? Iya, kuhap segala macam. Bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aep baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aep baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aep baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Oke. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Oke. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO.
DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Saya ingin ke Pak Itu Susno. jelas. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Ini juga pernyataan dari Bu Elsa, Pak Susno, sebagai Sat Narkoba atau bagian dari polisi, itu sebenarnya kalau menurut Bu Elsa, polisi lakukan investigasi itu sudah biasa bersama tim yang terdiri dari 5 orang. Ada surat perintahnya. Jadi ini yang dilakukan Rudiana adalah tidak liar, tapi legal. Pendapat Anda, Pak Susno? Ya jelas liar kan, karena apa? Ini bukan tertangkap tangan. Ingat, tidak semua polisi berhak menangkap. Tidak semua serse berhak menangkap. Serse yang punya kewenangan menangkap adalah serse yang diberi tugas, yang diberi surat perintah. Serse itu kan ada yang bagian mobil, ada yang bagian sopir, ada yang bagian nerima telepon. Tidak semua, apalagi ini narkoba. Masalahnya bukan masalah narkoba. Kasusnya bukan tertangkap tangan. Yurisdiksinya bukan di Polres Cirebon Kota. Ya. Jadi ini kasus ini udah amburadul. Ya. Jadi di luar yurisdiksi Polres Kota, yang nangkap Polres Kota bukan tertangkap tangan. Alasan ngamankan. Kalau ngamankan itu ya kalau ada pesta, ada sidang pengadilan, dia berdiri ngamankan. Itu namanya ngamankan. Atau ada orang dikeroyok di pinggir jalan, ada polisi lewat, polisi ngamankan supaya orang itu tidak dikeroyok. Tapi bukan ditangkap, dibawa ke kantor, diinterogasi, itu bukan ngamankan. Ya. Itu nangkap. Penangkapan yang tidak tertangkap tangan harus didahului dengan penyelidikan. Baik, kalau yang dibilang Bu Elsa, Pak Rudiana itu adalah inisiatif lapor dan gerak sendiri karena tidak ada olah TKP yang dilakukan setelah insiden itu, Pak. Singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan? Ya nggak benar lah, ada prosedurnya. Baik. Ya, ada nggak benar itu, nggak beres. Saya tambahin, karena Pak Rudiana udah ke Polsek Talun. Oke. Dia udah konfirm gitu loh, dan Polsek Talun bilang ini kecelakaan gitu loh sebelum tanggal 31. Kita lanjutkan buka-bukaannya di segmen berikutnya. Yang jelas kalau tadi Bu Elsa mengatakan bahwa itu tidak liar, menurut Pak Susno itu adalah liar. Karena tidak diperbolehkan. Iya, melanggar prosedur. Baik. Dan harus diberi sanksi itu. Ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Asmi Syahputra, pakar hukum pidana, dan melalui sambungan Zoom ada Susno Duaji, Kabarreskrim 2008-2009. Pak Asmi, kalau kita bicara tadi di awal Anda bilang bahwa ini merupakan sebuah inkonsistensi, mengapa kemudian kasusnya ini justru rasanya semakin dibikin gelap gitu. Jadi awalnya sebenarnya diselesaikannya dulu dari mana? Kalau kita mau jujur-jujuran adalah dari timnya Pak Rudiana. Pertama? Ya. Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Karena inisiatif itu kan dari beliau, dari Pak Rudiana dengan anggotanya, dan itu dapat kita lihat dalam BAP yang baik di dalam perkara-perkara nomor 3 maupun nomor 4 dan perkara Saka Tatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan, istilah mereka, mengamankan. Begitu dapat telepon dari AF, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan dibawa ke ruangan unit narkoba, bukan reskrim. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan. Itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyidikan. Bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana, enggak, orang ini memang benar atau tidak. Alat buktinya itu yang dibilang oleh KUHP, scientific investigation, atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita. Kayak orang asam urat tuh ada tuh kira-kira alatnya. Dalam hukum pidana juga diberi. Itu tadi, ini benar-benar peristiwa ini terjadi tidak, peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak. Alat buktinya benar nggak? Ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi kita kembali ke tema tadi, satu tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan kenapa diamankan ke
narkoba dalam waktu 2 jam saja. 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Rudiana dengan lancar untuk menerangkan ini DPO-nya ini segala macam dengan jenis kendaraan yang detail. Merek kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu di mana keterangan Aib dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ya, ini yang perlu kebenaran dari awal di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonsistensi. Kedua adalah katakanlah di dalam hal tersebut sudah ada perbedaan antara keterangan Aib, Dede dan anak-anak yang ditangkap 8 apa katakanlah pada waktu itu. Tapi kenapa juga penyidik juga katakanlah udah dilempar. Kalau ada perbedaan di dalam KUHP itu dibilang saksi itu dikonfortir 116 ayat 2. Kita akan hadapkan mereka. Tapi ini juga jebol. Berarti kan ada perbuatan oknum yang kadang juga dalam tanda petik mau dilegalkan oleh institusi. Ini kan sebenarnya salah. Gitu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah. Harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Sengaja dibuat gelap. Ya karena penyidikan harus bikin terang. Kalau enggak kan lawannya gelap. Iya. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Rudiana sudah diperiksa 2 kali, ada dari Mabes Polri, Propam, Kompolnas, Komnas HAM. Tetapi kemudian hasilnya adalah tidak ada pelanggaran prosedur. Ya, itu kan sudah diuraikan oleh Pak Azmi ya. Bukan pelanggaran prosedur aja ya, udah ngawur itu namanya. Ya mungkin, ya tahu lah ya mungkin sudah saya pikir tim sus yang dibentuk oleh Kapolri sudah mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Hanya mungkin ya, praduga saya belum diumumkan. Kenapa tidak diumumkan? Mungkin tidak mau mendahului putusan daripada PK. Sebabnya kalau diumumkan hasil tim sus ya PK-nya ya kayak giring ikan dalam air aja, udah pasti kabul. Ya. Ini tim sus yang bentukan Kapolri ya, Pak Susno? Ya, setelah orang protes kan bahwa Kadip Humas mengumumkan tidak ada kesalahan dari Rudiana. Kan publik kan menimbulkan reaksi. Akhirnya Kapolri membentuk tim sus. Tim susnya kan sudah 2 bulan lebih. Kemudian PK berjalan. Saya yakin tim sus sudah, karena tim sus itu orangnya bukan sembarangan ya. Ada Bariskrim, ada Propam, ada Irwasum, ada pakar-pakar lain di kepolisian. Pasti sudah menemukan apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu. Tapi kalau itu diumumkan ke publik hasilnya ya sebelum PK-nya yang gelundung gitu aja udah tamat. Ya. Apakah tim sus itu hanya melihat luas dari sisi penyidik, dari sisi polisi saja, atau termasuk dengan aparat penegak hukum dari kejaksaan, dari pengadilan, dari hakim yang 2016 lalu bertugas? Kalau tim sus itu kan karena tim susnya Polri, itu tentunya kan yang di examination itu kan adalah pekerjaan Polri ya. 2016 mulai penyelidikan sampai dengan 2024 kasusnya Peggy itu. Peggy Setiawan yang jadi Peggy Peron itu. Nah itu dievaluasi, dieksaminasi di mana ketidakberesannya. Karena kan beredar ke masyarakat kan terjadi penyiksaan, pengejaran pengakuan, kemudian alat bukti saintifik tidak digunakan, padahal sudah ketemu kan, pembicaraan telepon sudah ketemu, SMS ketemu, gitu dan lain kok nggak digunakan. Kemudian ini dari wilayah hukum ini pindah ke sini, laka lantas begini, laporan laka lantas tidak dimatikan masih ada, kok buat laporan baru lagi. Nah ini kan sudah ada semua di tangan tim sus, karena tim sus ini saya yakin dia profesional. Hanya permasalahannya mengapa belum diumumkan. Ya.
Baik, rasanya memang menunggu waktu yang pas atau momentum yang pas itu sangat diperlukan di sini sebelum hasil PK nanti diputuskan begitu. Saya ingin ke Pak Asmi. Kalau tadi tim sus bentukan Kapolri itu hanya untuk eksaminasi dari anggotanya saja, bagaimana dengan putusan-putusan yang sudah terjadi di 2017? Kita melihat bahwa dari tingkat 1 kan harusnya dari pengadilan tinggi juga sudah melihat putusan itu. Kalau kita bicara KY kan hanya soal etika hakim saja. Siapa yang kemudian akan melihat kepada dakwaan-dakwaan itu? Jadi KUHAP itu mengenal azas diferensiasi fungsional. Dia punya fungsi. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus. Di antaranya itu adalah lawyer yang memberikan pendampingan sejak orang itu ditangkap. Sampai dia bisa mendampingan juga di pengadilan, sampai nanti mungkin pendampingan juga sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan. Selebihnya itu tadi adalah dalam fase-fase itu. Penyidikan, dakwaan dan penuntutan, dan pada putusan. Seharusnya dalam fase yang tadi katakanlah, jika itu adalah tanggal 31 Agustus, maka kita akan lihat pada kapan perkara Saka Tatal ada dakwaan. Saka Tatal dakwaan karena itu adalah perkara anak 16 September 2017. Berarti jaksa harus menyisir apa yang terjadi di sini. Kalau kita ambil dalam perkara Sudirman, itu dakwaan baru ada 6 Januari 2017. Berarti September, Oktober, November, ya kan? Desember, ada waktu yang hampir 4 bulan. Jaksa sangat detail kalau kita lihat. Karena dakwaan baru dibacakan tertanggal 6 Januari 2017. Lagi-lagi saya baca berkas dalam putusan ini, gitu ya. Jadi enak nih kalau ngomong dihadapkan dengan fakta dan datanya. Tapi kalau liar hanya pendapat, kan kita nggak enak. Karena ini yang harus kita dekatkan. Produk-produk teman-teman tadi ini. Rasanya gimana? Ada yang kurang garam kah? Tepatkah? Sesuaikah? Ini yang memang kita dekatkan. Karena kalau nggak. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, berarti hari ini untuk melihat koreksi, supervisi, pengawasan daripada jaksa tadi katakanlah, karena dia begitu ada perkara tadi, dia punya wajib namanya SPDP 109 KUHAP. Surat perintah dimulai penyidikannya. Ini membuktikan bahwa perkara ini tidak dipetieskan. Kalau dia tidak ada SPDP, ini kadang takut. Ini jangan-jangan cukup selesai nanti. Tapi begitu SPDP, berarti klik, ada alarm. Jaksa harus watching, gitu loh. Menerima berkas dan memeriksa berkas. Setelahnya itu nanti, setelah dia ada tahanan, dia lihat apa produknya, apa petunjuk jasa. Biasanya nanti di mengerucut ini, ada P18-nya apa, ada yang kurang atau tidak, P19-nya apa. Sampai akhirnya dinyatakan P21 lengkap. Nah, kita butuh sekarang, mana nih? Kalau Anda itu benar jaksa, mana P18 saudara, mana P19 saudara, buka. Lagi-lagi ini kan konstruksi upaya hukum PK. Walaupun ini adalah hak originalitasnya terpidana. Ingat ya, ini adalah hak originalitasnya. Maka dia lakukan upaya luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, dia bukalah dari segala bawah tadi, sistem peradilan pidana. Ini tampaklah. Lah, kalau di sini tadi jaksa juga tidak, kita lihat tadi ada motor vario, betul nggak? Ada mungkin berkaitan tentang nama-nama, ada orang-orang yang, lah dia lihat ini kok nggak sesuai ya keterangan ini nggak sesuai. Hai polisi, Anda harus ini konfortir. Nah, itu dari mana kita lihat? Kita lihat dong P18-nya, P19-nya. Ini yang menunjukkan bahwa teman-teman benar-benar memeriksa. Tapi kalau hanya cuma menerima berkas, yang ngapain? Kan fungsi dia adalah untuk itu, supaya apa? Ada kepastian. Kalau ilustrasi saya, waktu dari polisi ke jaksa, dia jadi hiunya nih, ikan hiunya untuk melihat. Begitu juga nanti di pengadilan, hiunya adalah hakim untuk melihat kerjanya polisi dan kerjanya jaksa untuk membuktikan. Dia jadi hiu lagi, ditambah lagi argumen dari PH. Sehingga benar-benar orang yang didudukkan itu ya benar-benar kalau salah ya salah, Anda harus dihukum. Tapi kalau Anda tidak benar melakukan itu, ya Anda harus bisa bikin dakwaan atau tuntutannya bebas. Oke, Anda juga membawa putusan dari pengadilan tinggi dari banding? Ada. Oke. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi? Iya, ini ada nih. Nih. Kalau kita lihat putusan nomor halaman 4, kamera, Pak Asmi. 39, ini jelas. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi. Oke. Dari mana, coba boleh dijelaskan dari mana Kejaksaan Cirebon membuat surat dakwaan berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi? Ya ini kan udah jelas, jurisdiksinya bertentangan, lokusnya udah beda, kasusnya udah berbeda. Artinya saya bilang begini, walaupun apa, ini berarti kan tidak teliti, tidak cermat. Hakim pengadilan tinggi ya udah tuh asal ketik aja, copy paste. Mungkinkah itu typo? Typo ya nggak boleh dong untuk satu putusan.
Kita bicara yurisdiksi, Iya kita dong. bicara lokus. Iya. Nih, yang dijadikan dasar karena dasar putusan itu kan salah satunya adalah dakwaan. Kalau kita lihat dalam pasal 197 huruf D KUHP. Jadi putusan itu harus memuat salah satunya ingredientnya adalah dakwaan yang menjadi alasan atau dasar untuk orang itu dipidana atau tidak, gitu loh. Nah, ini tertulis ini. Lagi-lagi saya hanya mau bilang bahwa kalau kita melihat 238 KUHP itu kan harus teliti hakimnya. Setelah dia menerima berkas BA penyidik. Jadi majelis hakim pengadilan tinggi itu juga bisa memeriksa ulang loh. Karena dia dikirimin berkas kan, berita acara penyidikan, berita acara persidangan, segala macam itu dilihat. Kalau dia ragu ada sesuatu, dia bisa minta kok keterangan saksi ini diperiksa. Tolong dipanggil ini, supaya dia bisa mendapat keterangan-keterangan lain. Tapi ini apa? Kalau kita lihat akhirnya di dalam dari 39 halaman ini, pertimbangan hukum hakim ini adalah miris. Miskin pertimbangan hukum hakim. Minim. Ini hanya halaman 37. Satu baris sampai mungkin baris ke-15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuman sekian baris aja. Bukan halaman ya. Pertimbangan. Dia hanya bilang kami mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum jadi Cirebon. Lah pertimbangan yang salah dong kalau begini. Padahal banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari awal. Orang tidak dapatkan bantuan hukum, keterangan-keterangan yang berbeda, lokus yang berbeda, pembuktian yang tadi beda, ada motor vario yang tidak pernah ada dalam penyitaan. Kita lihat aja, lihat dalam penyitaannya, lihat di dalam amarnya barang bukti apa yang diajukan. Kita belum buka-bukaan yang dakwaan dari kasasi ya. Kita sampai di sini dulu. Pak Susno, pendapat Anda Pak, dari banding saja dari pengadilan tinggi sudah ada kesalahan apa ini? Kita mau bilang kesalahan ketika, kesalahan prosedur kah, atau apa yang Anda lihat? Kalau saya bilang itu kan kengawuran ya. Pengaburan. Pengawuran. Oke. Saya selaku pembayar pajak yang menggaji hakim, menggaji jaksa, menggaji polisi gitu ya, miris gitu, nangis gitu. Kok gitu ya menghukum orang, dan hukumannya itu bukan hukum denda ya. Kecuali kalau hukuman tipiring, tindak pidana ringan ya, nggak apa-apa. Tapi ini hukuman penjara seumur hidup. 8 orang. Kok hakim kayak main-main aja ya. Jadi mau bilang apa, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Mudah-mudahan dialog kita malam ini didengar oleh Mahkamah Agung, didengar oleh KY, didengar oleh DPR kita. Kalau memilih hakim agung, memilih hakim tinggi, merekrut hakim, ya hati-hati. Kemudian KY ngawasi hakim juga hati-hatilah, kayak ginilah. Mau bilang apa gitu. Untunglah ada televisi kita yang setia menyuarakan ini, yaitu Nusantara TV, menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang kita bicarakan malam ini sungguh menyakitkan untuk rakyat Indonesia. Kebetulan pemerintahan kita mau ganti ya tanggal 20. Inilah kualitas hakim kita yang kemarin datang ke DPR nuntut gajinya minta dinaikkan. Kayak gini. Dan ini kemungkinan ini satu kasus yang karena mendapat perhatian publik yang begitu besar, Pak Susno. Di belakang sana, di bawah sana kita tidak tahu seperti apa implementasi hukum berjalan. Kita akan buka-bukaan lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, Pak Susno, Pak Asmi. Kita kembali usai jeda. Buka-bukaan kejanggalan BAP kasus Vina. Saya ingin langsung ke Pak Asmi. Dari hasil yang udah Anda peroleh, ini semua dari dakwaan, ini semuanya adalah bukti-bukti yang sahih, yang sudah inkrah di pengadilan tingkat 1 sampai ke kasasi. Terkait dengan CCTV, apa yang Anda cermati dari hal itu? Ya, CCTV ini jelas, lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya? Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saptrudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap pembuktian yang nyata. Bahwa apakah orang ini, kendaraan bermotor orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini. Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini, dari tadi handphone yang berubah waktu,
gitu kan? Karena DD dan AF dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu, bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah declare tentang orang ini dengan melakukan ini. Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi sisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi. Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa di dalam sidang juga beda-beda. Ya. Gitu Pak Asmi, ada nama-nama yang selama ini juga tidak disebutkan ya dalam sidang-sidang PK, baik sidang-sidang PK 6 terpidana ataupun Sudirman. Misalnya ada nama Dani atau orang-orang yang lainnya. Itu apakah memang mereka fiktif? Tidak ada wujudnya? Hasil skenario tadi? Atau memang tidak bisa dihadirkan? Kan nampak. Ini keterangan hanya 2 jam. Dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi Andi, Perong, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Perong melakukan ini. Gimana kisahnya sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang lagi diproses atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair gitu loh untuk menjaga. Ditambah tadi ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi hiu. Oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan. Jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa tuntutan yang dibuat, ini tidak klik. Buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang dilabel, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini, gitu loh. Seharusnya kita perbaiki. Ada gium dalam hukum pidana maupun perdata bahwa ketika hakim ragu-ragu maka lebih baik dibebaskan. Ini tidak dibebaskan, apalagi diperingankan sekalipun. Pak Susno, bagaimana kita bisa berharap dari semua ini? Ya udah, kita nggak bisa bicara lagi. Saya tadi udah nyiapkan kalimat banyak sekali sebelum mau diskusi malam ini, tapi sekarang jadi habis. Tetap optimis tapi kan Pak, tetap optimis dengan penegakan hukum kita kan? Iya, udah kacau. Kalau ini kan sebagaimana Mbak katakan tadi, yang terungkap ke permukaan begini. Yang tidak terungkap kan lebih banyak. Kalau satu terungkap berarti ada 100 lebih yang seperti ini. Ya inilah kondisi peradilan kita. Siapa yang harus memperbaiki? Ya hakim sendiri, ketua Mahkamah Agung, hakim agung. Tapi hakim agungnya ngawur juga karena ini kan sudah tingkat kasasi kan. Ya mudah-mudahan hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan tingkat PK sadar dan mendengar ini, mau gitu mendengar apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang terungkap. Apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu bukan berdasarkan analisis saya, perkiraan saya seperti pengacara siapa yang katakan tadi. Menurut dugaan saya bukan, tapi fakta hukum autentik itu ada di berita acara, itu ada di surat dakwaan, itu ada di surat tuntutan, itu ada di putusan pengadilan. Selenco semua, nggak ada yang sama. Mau apa lagi? Mau dipungkiri. Kemudian nanti putusan PK-nya mau ditolak.
Nah, gila namanya negara ini. Itu udah nggak terbantahkan lagi. Kecuali kalau Pak Azmi itu berpendapat, berpraduga, beranalisa, gitu, Ya. berkira-kira, ya udah. Tapi ini enggak, itu autentik kok, hitam di atas putih, putusan daripada persidangan, dakwaan dari aparat yang berwenang, surat tuntutan, kemudian berita acara yang dibuat oleh yang berwenang, nggak beres semua. Mau ditolak? Dan ini semua Anda dapat dari mana Pak Azmi? Ya, Termasuk fotokopinya nggak ada yang bisa 1 halaman sekalipun kan? Iya, dari semua, dari orang-orang yang mencari keadilan, ada yang dalam PK permohonan Saka, ada PK dalam permohonan Sudirman. Ada semua. Ini kan memang sudah boleh Mbak. Jadi waktu dalam persidangan itu semua berkas-berkas ini diberikan untuk pembelaan, gitu loh. Itulah gunanya lawyer, gitu loh. Itulah gunanya penasihat hukum supaya ada alarmnya memberikan keseimbangan. Mana tahu orang itu lupa, mana tahu orang itu cemas, khawatir segala macam. Dia diingatkan, oh begini nih keterangan si Polan begini. Ini benar enggak? Misalnya jaraknya, loh. Pada awalnya bilang 30 meter, ada yang bilang 20 meter, ada yang 50 meter, ada yang 150 meter. Dan ini di dalam sini semua keterangannya, gitu loh. Baik, terakhir Pak Azmi, apa yang Anda harapkan setelah ini? Nah ini ya sudahlah, saya sekali lagi bilang lah, kita bisa keliru, namanya manusia. Salah itu adalah sangat manusiawi. Tapi hal-hal yang sudah gamblang seperti ini, ya kita mengakui, gitu loh. Karena banyak hal yang sebenarnya terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum acara, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan sejak awal, dan ini kan nggak boleh kita biarkan gitu. Mungkin pada masa-masa yang lalu ini bisa terjadi, tapi hari ini perkembangan masyarakat, dunia media yang begitu terbuka, yuk saatnya kita sama-sama meluruskan. Kita rindu kok penegakan hukum yang berkualitas. Kita butuh polisi, kita butuh jaksa, kita butuh hakim untuk menjaga mewujudkan negara Indonesia yang negara hukum itu. Kalau hukumnya enak, hukumnya berkeadilan, lagi-lagi saya bilang seperti orang naik ke katakanlah ke satu pemandangan yang indah, alam yang seger, ditarik napasnya itu kan enak, udaranya enak sekali. Ringan, tapi kalau ada bau yang tidak enak, pasti orang akan menghindar dan orang akan bersuara. Dan perlawanan ini biasanya muncul karena rasa ketidakadilan. Jadi saatnya kita bersatu, kita luruskan abang-abang kita yang di kepolisian atau di kejaksaan yang pernah hilang atau banyak juga kok yang benar. Tapi untuk ini harus kita akui dan harus kita luruskan. Maju ke depan, meluruskan. Jangan bikin umek muter. Gitu loh kira-kira. Baik, Pak Azmi Syah Putra, pakar hukum pidana, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Susno, kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Sehat-sehat selalu, Pak Susno. Dan pemirsa, sampai di sini NTV Prime Dialog menemani Anda. Saya Nasiti Lestari, terima kasih, sampai jumpa.